Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkesempatan untuk hidup di dunia, kematian memang menjadi hal yang mutlak. Nasib seorang muslim yang telah meninggal pun disesuaikan dengan amal ibadah atau perbuatannya. Semakin banyak amalannya, tiket masuk surga pun di depan mata. Namun jika perbuatan maksiatnya cenderung lebih mendominasi, kemungkinan besar orang tersebut akan menghuni neraka. Berdasarkan kitab suci Al-Quran, rupanya sudah ada beberapa nama yang dipastikan menjadi penghuni kekal neraka. Sebelum lanjut videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian. Karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Simak video ini sampai selesai agar tidak salah paham. Pertama, Qabil. Seperti yang kita tahu, Qabil merupakan anak dari Nabi Adam alaihi salam, namun perilakunya berbanding terbalik dengan sang ayah. Ia kerap kali bertengkar dengan saudara kandungnya Habil, hanya karena perkara memperebutkan pasangan hidup yang lebih cantik. Selain itu, Qabil dengan tega membunuh saudaranya sendiri karena merasa iri dengan Habil. Nabi Muhammad SAW mengatakan, tidaklah seorang jiwa dibunuh secara zalim, kecuali anak Adam yang pertama ikut menanggung darahnya karena ia adalah orang yang pertama mencontohkan pembunuhan. Hadits riwayat Al-Bukhari. Setiap dosa membunuh dari dulu, dosanya juga ikut ditanggung oleh Qabil karena ia pertama kali mencontohkan perbuatan keji tersebut. Hal ini dijelaskan sendiri dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 28-29 jika Qabil kelak akan masuk dalam neraka. Kedua, Qorun. Dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas, Qorun merupakan sepupu Nabi Musa alaihi salam yang sebelumnya merupakan sosok yang taat beribadah, namun hidupnya memprihatinkan. Suatu saat ia pun pernah meminta kepada Nabi Musa alaihi salam untuk didoakan menjadi orang yang berkecukupan hidupnya. Alhasil doa itu pun terkabul. Qorun yang dulunya hidup miskin berubah menjadi orang kaya dan kemanapun saat bepergian membutuhkan 70 orang untuk mengangkut hartanya sambil mengendarai unta. Tapi sayang, karena kekayaannya itu ia pun menjadi cinta dunia dan gelap mata. Ia selalu menyombongkan diri atas hartanya dan lupa pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia tak segan menantang Nabi Musa untuk mendoakan kebiasaannya. Saat itulah azab Allah datang. Qorun beserta harta tenggelamkan ke dalam perut bumi dan disebut akan menjadi penghuni neraka. Sesuai dengan pernyataan Al-Quran dan juga Qorun, Fir'aun dan Haman. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa dengan membawa bukti-bukti keterangan-keterangan yang nyata, akan tetapi mereka berlaku sombong di muka bumi dan tiadalah mereka orang-orang yang luput dari kehancuran itu. Quran Surat Al-Ankabut ayat 39. Ketiga, Fir'aun. Fir'aun dikenal sebagai raja Mesir yang terkenal sangat kejam, bahkan ia menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam dan mengaku bahwa dirinya sebagai Tuhan dan wajib disembah oleh orang-orang. Selain itu, ia pun sempat melakukan perbuatan tercela di mana ia memerintahkan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Karena kesombongannya inilah Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah bersama para pengikutnya. Jasadnya pun tetap utuh dan hingga saat ini dijadikan sebagai pelajaran bagi semua umat manusia bahwa siapapun yang menentang Allah akan menerima azabnya. Al-Quran menjelaskan, kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Quran Surat Al-Ghafir ayat 46. Keempat, Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil. Meski dia adalah seorang paman Nabi Muhammad SAW, tak membuat Abu Lahab menjadi orang yang baik. Bahkan dia menjadi penantang setiap dakwah yang disampaikan oleh sang keponakan untuk melawan ajaran Nabi Muhammad. Bahkan ia dan istrinya Ummu Jamil seringkali mencelakai keponakannya dengan sengaja menaruh kayu dan tumbuhan berduri di jalan yang biasa dilewati Rasulullah SAW. Selain itu, Ummu Jamil juga dikenal sebagai wanita yang suka mengadu domba. Di akhir hayatnya Abu Lahab meninggal dalam kondisi yang buruk. Sekujur tubuhnya dipenuhi bisul dan ia mati terlantar karena tidak ada yang mengurusi jenazahnya.
Kelima, Haman merupakan orang kepercayaan Fir'aun yang dipercaya Raja Mesir sebagai pelaksana proyek pembangunan menara yang bertujuan untuk melihat Tuhan Musa. Bahkan untuk membangun bangunan tersebut ia memberlakukan sistem kerja paksa terhadap warga Bani Israel. Selain itu, Haman jugalah yang menasehati Fir'aun untuk menolak misi keagamaan yang dilakukan Nabi Musa alaihi salam. Karena ulahnya inilah ia dan Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Allah berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami utus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata kepada Fir'aun, Haman dan Karun, maka mereka berkata, ia adalah seorang ahli sihir dan pendusta. Maka tak kala Musa datang kepada mereka membawa kebenaran dari sisi kami jika berkata, bunuhlah anak-anak yang beriman bersama dengan dia dan biarkan hidup wanita-wanita mereka dan tipu daya orang-orang kafir itu tak lain hanyalah sia-sia belaka." Quran Surat Ghafir ayat 23-25. Keenam, Kan'an. Kan'an adalah anak Nabi Nuh alaihi salam. Meski memiliki ayah seorang nabi tetapi sifat Kan'an justru berbanding terbalik dengan ayahnya. Ia merupakan seorang kafir di mana ia selalu menentang ajaran Allah yang dibawa oleh ayahnya. Atas kehendak Allah, Kan'an pun mendapat azab dengan cara ia ditenggelamkan di dalam banjir bersama orang-orang kafir lainnya. Kisah Kan'an yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam banjir pun telah diabadikan dalam Al-Quran Surat Hud ayat 42-44. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.